Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Manajemen Siswa ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan tentang harta wajib zakat. Untuk pembahasan yang pertama, syarat orang wajib zakat. Yang kedua, syarat harta wajib zakat. Yang ketiga, harta objek wajib zakat berdasarkan maqasid syariah. Yang keempat, bahaya penerapan tekstualis dalam harta wajib zakat. Saya akan menjelaskan mengenai syarat orang wajib zakat. Syarat orang wajib zakat itu ada 3. Yang pertama, orang itu harus beragama Islam. Yang kedua, orang itu harus berakal sehat dan balik. Yang ketiga, orang itu harus merdeka. Syarat yang pertama tadi adalah beragama Islam. Hendaknya harta yang ingin dikeluarkan zakatnya itu adalah berasal dari harta orang muslim dan diberikan kepada orang fakir dan miskin yang beragama muslim juga. Ulama mengatakan bahwa orang non-muslim tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sebab zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Yaitu berakal sehat dan dewasa atau balik. Zakat diwajibkan kepada orang yang berakal sehat dan dewasa. Sebab anak yang belum cukup usia atau belum dewasa dan orang yang tidak berakal atau gila itu tidak mempunyai tanggung jawab terhadap hukum. Nah, yang ketiga adalah merdeka. Para ulama sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seseorang muslim yang merdeka dan memiliki harta yang jumlahnya itu melebihi nisab. Seorang hamba sahaya tidak mempunyai kepemilikan terhadap harta karena yang memiliki hartanya adalah tuannya tersebut. Syarat harta wajib zakat ada 6. Yang pertama, harta milik penuh. Yang kedua, berkembang. Yang ketiga, cukup senisab. Yang keempat, lebih dari kebutuhan biasa. Yang kelima, bebas dari hutang. Yang keenam, cukup haul. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan harta milik penuh? Kekayaan dikenal zakat bila berdasarkan di bawah kontrol dan dalam kekuasaan pemiliknya. Sebagian ahli fikih menyatakan kekayaan itu harus berada di tangan pemiliknya, tidak tersangkut di dalamnya hak orang lain, dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmati. Oleh karena itu, harta perdagangan yang belum di tangannya, harta yang digadai, barang yang dirampok dan diselewengkan tidak wajib zakat. Untuk selanjutnya, yang kedua, apa itu yang dimaksud dengan berkembang? Contoh konkret dari syariat ini adalah bahwa ada masa-masa Islam pertama, binatang-binatang untuk penarik rumah-rumah kediaman, perkakas-perkakas kerja, perabot-perabot rumah tangga dan lain-lainnya tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Oleh karena kekayaan tersebut tidak termasuk kekayaan yang berkembang dengan usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang. Untuk yang ketiga, yang dimaksud dengan sampai senisab, para ulama sepakat bahwa kekayaan yang terkena kewajiban zakat harus sampai senisab kecuali tentang hasil pertanian, buah-buahan, dan logam mulia. Perbedaan nisab dan kadar pada sumber zakat mengisyaratkan adanya nilai rasio atau pertimbangan yang digunakan ketika menetapkan nisab dan kadar zakatnya. Rasio sulit dan mudah memperoleh dapat kita lihat pada kadar zakat pertanian 5% yang diairi dan 10% yang tidak diairi, dan rikas 20%, nilai ekonomis pada emas dan perak dan sebagainya 2,5%. Ketentuan ini menunjukkan bahwa zakat dikenakan atau dibebankan atas orang kaya. Yang keempat, yang dimaksud dengan lebih dari kebutuhan biasa, berdasarkan sabda Rasul, bayarlah zakat kekayaan kalian yang dengannya Anda memperoleh kesenangan kebutuhan biasa rutin, yaitu sesuatu yang betul-betul perlu untuk kelestarian hidup seperti belanja sehari-hari, rumah kediaman, senjata-senjata untuk mempertahankan diri atau pakaian yang diperlukan untuk melindungi tubuh dari panas dan dingin, atau yang termasuk kebutuhan primer seperti hutang, peralatan kerja, perabotan rumah tangga, hewan tunggangan, dan buku-buku ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, apabila seseorang mempunyai sejumlah uang yang perlu dibelanjakannya untuk memenuhi kebutuhan di atas,
maka ia berarti tidak mempunyai apa-apa, artinya tidak wajib zakat. Yang kelima, yang dimaksud bebas dari hutang, Ibnu Rashid menjelaskan bahwa menurut pendapat jumhur ulama, maksud syariat yang paling jelas menghendaki agar kewajiban zakat digugurkan dari orang yang berhutang. Hal ini didukung oleh nas-nas jiwa dan prinsip-prinsip integral syariat mengenai kekayaan. Pemilikan orang yang berhutang itu lebih lemah dan tidak utuh, yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi jumlah senisab, termasuk yang boleh menerima zakat karena termasuk kategori miskin. Untuk yang keenam, cukup haul. Yang dimaksud cukup haul, para ulama salaf dan khalaf berpendapat bahwa zakat kekayaan nominal, yaitu dari ternak, uang, dan harta benda dagang, hanya diwajibkan 1 kali dalam 1 tahun, bahwa zakat tidak dipungut 2 kali dalam tahun itu. Perbedaan para ulama terletak pada kekayaan perolehan. Yang dipertentangkan adalah seperti uang, harta benda, perdagangan, dan ternak. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni seperti dikutip Al-Qaradawi membaginya menjadi 2 golongan. Yang pertama, bila kekayaan yang diperoleh itu mau menjadi beratus berkembang karena bertambah dengan kekayaan yang ada padanya, maka wajib zakat seperti keuntungan dagang dan hasil peternakan. Yang kedua, bila kekayaan yang menjadi diperoleh itu tidak satu jenis dengan kekayaan yang ada padanya, misalnya ia mempunyai 1 nisab unta yang menjadi diperolehnya adalah uang. Lalu, bagaimana harta objek wajib zakat berdasarkan maqasid syariah? Bagaimana harta wajib zakat berdasarkan maqasid syariah? Harta wajib zakat tidak boleh hanya dibatasi pada harta-harta yang ada dalam hadis Nabi, karena dalam hadis tersebut ialah representasi dari masa lalu atau pada masa itu. Sedangkan di masa sekarang telah ada banyak cara memperoleh harta yang belum dikenal di masa lalu. Menurut Imam Al-Ghazali, pemahaman tentang pengelolaan zakat yang hanya sesuai dengan teks Al-Quran dan Sunnah atau tekstualis akan sangat berbahaya dan memiliki dampak yang buruk baik terhadap agama maupun masyarakat. Dampaknya bagi agama, yakni pemahaman zakat secara tekstualis akan mencoreng nama baik Islam dan membuat banyak orang lari daripadanya. Na'udzubillah min dzalik. Dan bagi masyarakat sendiri, pemahaman zakat secara tekstualis ini akan mengakibatkan zakat tidak dapat berperan dengan baik dalam kehidupan umat muslim, karena zakat tidak memiliki atau tidak dapat mengurangi angka kemiskinan dan tidak dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat secara umum. Imam Yusuf Al-Qaradawi juga telah menjelaskan di dalam kitabnya Fiqih Al-Zakah bahwasannya banyak kategori zakat harta yang dianggap baru, seperti zakat profesi, harta investasi, dan lain sebagainya. Semua harta seorang muslim harus ditimbang dengan syarat-syarat harta wajib zakat tanpa membatasi pada harta-harta yang diterapkan zakat atasnya pada zaman Rasulullah, di mana jenis dan rakam zakat akan terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Dalam pengelolaan harta zakat, ijtihad baru sangat dianjurkan agar pengelolaan zakat lebih efektif dan efisien dalam merealisasikan tujuan persyariatan zakat itu sendiri. Kemudian selanjutnya ialah bahaya penerapan tekstualis dalam harta wajib zakat. Syekh Al-Ghazali menekankan bahayanya pemahaman tekstualis terhadap harta zakat. Beliau menegaskan bahwa penerapan tekstualis dalam zakat bukan hanya menyebabkan zakat tidak bisa mengemban risalahnya sebagai piranti jaminan sosial dan sarana pengentasan kemiskinan di dunia Islam. Bahkan ia akan menyebabkan kemiskinan semakin merajalela dan ketimpangan-ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin akan semakin jauh. Para ulama kontemporer pada umumnya menegaskan bahwa memahami hadis tentang zakat, harta wajib tidak boleh secara tekstualis. Ulama menegaskan bahwa Al-Quran merupakan tuntutan secara umum yang berlaku sepanjang masa, sedangkan hadis ialah operasional dan bentuk praktek dari Al-Quran yang sesuai dengan realitas waktu itu dan yang ada pada zaman Rasulullah. Di sini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya apa saja yang ada dalam hadis meliputi pertanian, peternakan, dan perdagangan merupakan gambaran dari sumber-sumber penghasilan yang ada pada masa Rasulullah SAW saja. Dan seiring berjalannya waktu telah lahir profesi-profesi baru yang penghasilannya tidak kalah dari semua itu. Oleh karena itu, dalam menetapkan harta wajib zakat, ulama kontemporer berpedoman pada keumuman Al-Quran
dan berpegang pada tujuan syariah dalam ajaran zakat. Sehingga pada masa kontemporer harta wajib zakat tidak hanya 5 jenis harta yang ada teksnya tadi, namun juga mencakup jenis harta yang memenuhi syarat berkembang atau potensinya berkembang. Sekian presentasi kami yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.